Tugas 1-1A, 8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi diri, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, oleh Wigati Ningsih. Berikut daftar pembelajaran 1, dimulai dari eksplorasi diri sendiri. 2. Eksplorasi konsep ketiga adalah ruang kolaborasi yang dilakukan via Zoom. Keempat, demonstrasi kontekstual. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu secara kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan sendiri merupakan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara pertama, ada sistem amon atau menuntun ing ngarso sungkulada ing madya mangun karsatut buri handayani, yang artinya selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang berarti manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ketiga, berpihak pada murid bermakna bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Keempat, budi pekerti. Budi berarti pikiran atau kognitif, sedangkan pekerti tenaga atau perilaku. Kelima, mengerti trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Keenam, merdeka lahir dan batin. Ketujuh, bukan tabula rasa, yang berarti menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Yang terakhir adalah pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan, yang berarti menuntun tumbuh kembang dan memperbaiki kondisi serta memberi pengertian kepada para siswa. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1,1. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1,1. 1. Pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Sering mengeluh jika banyak siswa tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. 6. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1,1. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1,1. 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa. 2. Siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta rasa dan karsa. 5. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 6. Guru tulus ikhlas dan penuh dengan kesabaran dalam membimbing siswa. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. 2. Merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamanya. 3. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. 4. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun bukan menuntut. 5. Pembelajaran memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Kesimpulan, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa
dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih.